Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Oke, jumpa lagi. Welcome to English lesson. English learning video with Mirs Devi Astrinova. Okay, are you ready to study? Inshallah, we're ready. Okay, let's begin. English 4th grade. Today, we are going to study present continuous tense. Hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Apa sih present continuous tense? Present continuous tense akan kita pelajari yang menyatakan kalimat menunjukkan sedang. Oke. Present continuous tense digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan saat ini atau sekarang. Dalam tenses ini, kalian akan membuat kalimat yang pastinya dalam sebuah kalimat itu terdapat subjek atau pelaku, lalu nanti akan diikuti oleh to be. To be itu ingat kembali ada is, am, are. Setelah itu menggunakan kata kerja verb one, kata kerja pertama yang ditambahkan ing. Jadi nanti untuk kata kerja study ditambahkan ing menjadi studying, read, reading, swim, swimming. Nah, kita menggunakan kata kerja yang diimbuhkan ing. There are 3 form sentence. Ada 3 bentuk kalimat di present continuous tense ini. Yang pertama adalah affirmative or positive. Kalimat yang menyatakan benar. Misalnya, saya sedang belajar. Nah, menyatakan benar, sedang belajar. Untuk membuat kalimatnya, nanti rumusnya adalah subject plus to be is, am, are plus verb one ing. The second sentence, kalimat yang kedua adalah negative yang menyatakan tidak. Kalimat yang menyatakan tidak atau menyangkal. Rumusnya adalah subject plus to be not plus verb ing, verb one ing. Ingat di sini ketika kalimat negatif itu hanya menambahkan not saja. Ya, untuk pola yang kalimat positif tadi, ketika menjadi kalimat negatif hanya menambahkan not. Untuk kalimatnya nanti akan sama, hanya beda di notnya saja penambahannya ya. Oke, the third, yang ketiga adalah interrogative, kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan artinya menanyakan. Ya, apakah gitu ya? Maka rumusnya adalah to be plus subject plus verb one ing plus object plus question mark. Diawali dengan to be. Nah, ini akan berubah cara penulisannya. To be dulu yang di depan, baru subjek, ya, baru nanti kata kerja plus ing, objek, lalu tanda tanya. Setiap kalimat pertanyaan pasti diakhiri dengan kata tanya atau tanda tanya. Oke, next. Remember again. Ingat kembali to be. Ya. To be, am, is, are. Setiap subjek pasti memiliki to be. Nah, to be-nya tidak boleh tertukar. Subjek I, to be-nya am. Boleh menulisnya seperti yang sebelah kanan ini ya. I, lalu tanda petik di atas am. Itu hanya pilihan untuk penulisannya. Maknanya sama. Artinya kalau sudah ada tanda petik tidak perlu lagi ada a-nya. Ya. Oke, subjek he is, to be-nya. Subjek she, to be-nya is. Subjek it, to be-nya is. Subjek we, to be-nya are. Subjek you, to be-nya are. Subjek they, to be-nya are. Sama dengan juga 2 orang atau lebih, ya. Itu menggunakan are.
penulisannya boleh disingkat we are seperti itu. Oke. Tidak boleh tertukar untuk to be-nya ya. Subjek dan to be itu sudah ada polanya, jadi tidak boleh tertukar. I am, he, she, it, is to be-nya, we, you, they to be-nya are. Next. Oke, kita mulai dengan cara membuat kalimat positif. Tadi rumusnya subjek plus to be plus verb one in. Kalimatnya seperti ini. Saya sedang membaca buku. So, bagaimana menulis bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah dengan tadi subjek saya, bahasa Inggrisnya I, sedang membaca. Nah, di sini menggunakan I am reading. Ya, buku, book. Maka saya sedang membaca buku, kalian menulisnya dengan I am reading a book. Ingat, subjek I, to be-nya am, ya, lalu verb one ditambahkan ing. Book di sini menyatakan objek. Boleh ada, boleh tidak. Tapi yang terpenting adalah untuk kalian siswa kelas 4, bagaimana menuliskan subjek dan to be serta kata kerja plus ing-nya yang benar. Ya. Oke, lanjut. The second example, contoh yang kedua. He is cooking soup. Nah, he di sini dia laki-laki sedang masak sup. Lalu ada lagi Rina and Sarah are taking photos. Rina dan Sarah sedang memotret. Rina dan Sarah dua orang, maka to be-nya are, verb take ditambahkan ing menjadi taking, ya, photos. Oke, itu untuk kalimat positif. Next, untuk kalimat negatifnya, bagaimana membuat kalimat negatif, kalimat yang menyatakan tidak dalam present continuous tense? Perhatikan lagi tadi rumusnya, subject plus to be, not plus verb one ing. Untuk contoh yang tadi kita pakai lagi ya, supaya kalian lebih paham dan melihat bagaimana penulisannya serta perbedaannya. Saya tidak sedang membaca buku. Nah, ini menyatakan tidak. Untuk kalimat negatif tadi ya, intinya adalah tidak. Nah, hanya menambahkan not di bagian to be-nya saja. Artinya ketika kalian kalimat positif bisa, maka kalimat negatif lebih mudah, hanya menambahkan not-nya saja. Oke, perhatikan. I am not reading a book. He is not cooking soup. Dia, laki, tidak sedang masak sup. Rina and Sarah aren't taking photos. Rina dan Sarah tidak sedang memotret. Oke, itu membuat kalimat negatifnya. Next, yang ketiga adalah membuat kalimat interrogatif. Kalimat pertanyaannya. Menanyakan sekarang, ya. Ingat, rumusnya adalah diawali dengan to be, lalu subjek, verb one plus ing. Jika ada objek boleh tambahkan objek plus question mark, tanda tanya, ya. Oke, perhatikan. I am reading a book. I am reading a book. Oh, sorry. Am I reading a book? Am I reading a book? Apakah saya sedang membaca buku? Diawali dengan to be am, I, ya. To be-nya urutannya lebih dulu baru subjek. Dibalik. Am I, dari I am berubah menjadi am I. Am I reading a book? Ya. Apakah saya sedang membaca buku? Sama juga dengan kalimat ketika positif he is cooking soup berubah menjadi is he cooking soup? Is he cooking soup? Apakah dia sedang masak sup? Kalimat yang ketiga, Rina and Sarah are taking photos menjadi are Rina and Sarah taking photos? Are Rina and Sarah taking photos? Apakah Rina dan Sarah sedang memotret? Ya. Ada perbedaan penulisan, tapi ketika kalian jeli hanya merubah di bagian depannya saja urutannya.
to be dulu, baru subjek. Artinya kebalikan dari yang kalimat afirmatif tadi. Oke, boleh diperhatikan kembali contohnya dan rumusnya. Now, look at the example. Lihat contoh yang berikut ini. Wow, apa ini fotonya? Gambar apa ini? Iya, seseorang yang sedang melukis. Iya. Oke, kita akan membuat 3 pola kalimat present continuous-nya yang menyatakan bahwa dia sedang melukis, sedang melakukan sesuatu. Ya, ingat ada 3 pola: kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Kita mulai. Perhatikan ya. Fahmi is painting. Fahmi sebagai subjek, is to be, painting, verb 1 plus ing, kata kerja yang ditambahkan ing-nya. Ya, untuk kalimat positif. Fahmi boleh diganti dengan he, karena dia laki-laki, menunjukkan kata ganti orang tunggal ya. Fahmi is painting. Lalu kalimat negatifnya, kalimat yang menyatakan tidak. Fahmi is not painting. Fahmi tidak sedang melukis. Ingat, menyatakan tidak. Tinggal tambahkan not saja. Lalu kalimat yang ketiga, kalimat pertanyaan. Is Fahmi painting? Is Fahmi painting? Apakah Fahmi sedang melukis? To be yang di awal kalimat baru subjek. Ya. Lihat dengan kalimat positif, Fahmi is menjadi is Fahmi. Tapi tetap kata kerja di bagian ketiga urutannya ya. Ingat bagaimana membuat kalimatnya. Oke. Ini adalah contohnya. Now, look at this. Exercise, latihan. Ada 2 soal. There are 2 questions ya. Kalian menuliskan bagaimana membuat kalimat positif, negatif, dan bertanyanya. Di sini Miss Devi sudah bantu beberapa kata yang sudah ada, kalian tinggal melengkapi. Namun tetap tugasnya di buku tulis ditulis ulang menjadi kalimat yang lebih lengkap. Oke, ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis. Langsung menuliskan kalimat-kalimat lengkapnya, lalu nanti dikirimkan ke Miss Devi. Oke. Tadi sudah belajar present continuous tense. Ada 3 kalimat dalam pembuatannya, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya. Kalimat positif menggunakan subjek, to be ya, verb 1 ing. Lalu kalimat negatifnya subjek, to be, not ya, plus verb 1 ing, dan kalimat pertanyaannya to be, subjek, plus verb 1 plus question mark. Oke, insya Allah kalian semua bisa ya. Thank you for your attention. See you.